فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala yang menyayangkan kepada perbuatan sebagian ulama yang mereka telah memiliki sumber-sumber ijtihad dan mereka paham dalil, tetapi ketika dalil itu bertentangan dengan pendapat ulama yang ditaklidi, maka mereka pun tidak mau menentang pendapat ulama tersebut walaupun jelas-jelas bertentangan dengan dalil. Maka beliau mengatakan, "Faya lillahil ajab idza kanat nihayatul alim ka bidayatih." Maka sungguh mengherankan apabila kesudahan dari seorang alim adalah seperti permulaannya. Sama saja dia belajar atau tidak, ujung-ujungnya dia cuma jadi muqallid, jadi pengikor. Wa akhiru amrihi ka awwalih, dan akhir urusan dia seperti awalnya. Faqulli, maka katakan kepadaku, ayyu fa'idatin li tadyi'il awqat, apa faedah yang engkau dapatkan ketika untuk engkau itu menyia-nyiakan waktumu fil ma'arifil ilmiyah, di dalam pengetahuan ilmiah. Habis menghabiskan umur untuk belajar, setelah itu ujung-ujungnya tidak berani untuk menyelisih pendapat imam yang terang-terangan menyelisih sebuah dalil. Fa inna qawla imamihi alladhi yuqallidu, karena ucapan imam dia yang dia ekori itu, dia jadikan sebagai yang dia mengekor kepadanya itu, kana yafhamuhu qabla an yastaghila bi syai'in minal ulumi siwa. Itu telah dia pahami sebelum dia menyebut sedikit pun dari ilmu-ilmu ini. Selain itu, kama nusyahidu fil muqtasirin ala ilmil fiqh, sebagaimana kami saksikan itu kepada orang-orang yang mencukupkan diri kepada ilmu fiqh saja. Fa innahum yafhamunahu ba yasiruna fihi min at-tahqiq, karena mereka itu telah memahami ucapan imam fikih mereka. Bahkan mereka itu mencapai derajat karena mereka benar-benar memperdalam ilmu madhab mereka, mencapai tingkat minat tahqiq ila ghayatin la yakhfa alaihi minhu syai'. Dia sampai kepada penelitian, mencapai puncak yang dia itu tidak tersembunyi dari mereka ucapan dari imamnya sedikit pun. Benar-benar dia tahu. Misalkan perselisihan dari kalangan apa? Dari kalangan Syafi'iyah. Antara aliran Khurasaniyin dan aliran orang-orang Baghdadiyin. Nah, dia paham bahwasanya inilah yang madhab Syafi'i, bagian yang ini, bukan bagian yang itu, misalkan. Semuanya Syafi'iyah, tapi terkadang memang khilaf di kalangan mereka. Demikian pula madhab Imam Ahmad. Kadang terjadi perselisihan riwayat Ishaq bin Ibrahim al-Andrani dengan riwayat siapa? Hamdal bin Ishaq dan yang lain-lain. Nah, orang ini ketika dia sangat memperdalam madhab imamnya, maka dia sangat memahami mana yang lebih pantas untuk menjadi madhab imamnya dari sumber-sumber fikih dari imam dia itu. Ketika dia tidak memperhatikan yang lain, dia hanya mengkhususkan belajar kepada madhab tersebut, maka dia sangat paham dengan madhab tersebut. Wa yadrusuna fihi, dan mereka mempelajari madhab dari imamnya itu mencapai tingkat puncak. Wa yuftuna bihi, dan mereka berfatwa dengan pendapat imam tersebut. Wa hum la ya'rifuna siwa, dan mereka tidak kenal kecuali ini saja. Bal la yumayyizuna bainal fa'il wal maf'ul, bahkan mereka tidak mampu untuk membedakan antara fa'il dan maf'ul. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan mazhab imamnya sampai dia tidak paham dalam masalah, misalkan dalam masalah nahwu. Sebagaimana kritikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap Abdul Ma'ali Al-Juwaini, pengarang termasuk kitab terbesar Syafi'iyah itu. Tetapi dia sangat banyak juga bertentangan dengan para a'imah Syafi'iyah yang lain, Al-Juwaini ini.
Karena walaupun dia memang sangat mendalam pengetahuan dia tentang mazhab Syafi'iyah, tetapi dia sangat menyepelekan ilmu hadis. Sampai-sampai di dalam kitab dia itu, saya lupa judul kitabnya, An-Nihayah atau Al-Muntaha itu, kita punya dulu di Maktabah Damas, kurang lebih 9 jilid besar mazhab Syafi'iyah. Dari awal sampai akhir sama sekali tidak ada dalil Sahih Bukhari dan Muslim, kecuali satu saja dia katakan Bukhari ternyata di luar Sahih Bukhari. Karena memang dia sangat menyepelekan masalah ilmu hadis, tapi dia sangat terpengaruh dengan dengan ilmu filsafat. Tapi menjelang kematian baru dia mengumumkan taubat. Ini Abdul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah. Walladzi adinullaha bihi, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, maka perkara yang Allah itu aku sembah dengannya, keyakinanku apa? Annahu la rukhsata liman alima min lughatil Arab ma yafhamu bihi kitab Allah. Tidak ada keringanan bagi orang yang telah mengetahui bahasa Arab sampai tingkat dia itu mampu memahami kitabullah. Ba'da an yuqima lisanah, setelah dia itu meluruskan lidahnya. Bukan sembarangan belajar baru sedikit kemudian jadi mufti, bukan. Dia sendiri bisa belajar ilmu-ilmu Arab secukupnya dan sepantasnya sesuai dengan syarat-syarat. Bisyai'in min ilmin nahu, dengan sedikit ilmu nahwi, tetapi sesuai dengan keperluan. Bukan sesuatu yang kurang. Sampai dia benar-benar paham kitabullah. Wasaraf, juga ilmu saraf. Wa syatrin min muhimmati kulliyati usulil fiqh. Dan satu baris, ini sekedar sekedar peringanan, bukan berarti satu baris saja tentunya. Satu baris dari muhimmat, yaitu perkara-perkara yang sangat penting. Kulliyati usulil fiqh, yaitu perkara-perkara yang global dari usul fiqh. Tidak wajib sampai belajar Mustasfa Al-Ghazali, itu tidak wajib. Tetapi cukup mukhtasarnya yang diikhtisar oleh siapa? Oleh Ibnu Qudamah, yaitu misalkan Ar-Raudun An-Nadir, itu sudah cukup. Raudun Nadir itu sudah cukup. Kemudian fi tarkil amali bima yafhamuhu min ayatil kitabil aziz. Orang yang sudah paham ini tadi semua, dia tidak ada keringanan untuk meninggalkan pengamalan apa yang dia pahami dari ayat-ayat kitabullah azza wa jalla. Dia paham bahwasanya yang rajih makna aqra adalah adalah haid, maka jangan dia tinggalkan karena pendapat imam yang lain mengatakan aqra maknanya adalah tuhur misalkan. Itu misalkan. Apa perkara-perkara yang lain yang sudah sangat jelas dari dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Summa idzan dhamma ila zalika al-ittila'u ala kutubis sunnatil mutahharah. Kemudian apabila digabungkan dengan pengetahuan yang tadi itu digabungkan kepada yang berikutnya, yaitu dia mempelajari al-ittila', mempelajari kitab-kitab sunnah yang suci, yang disucikan, allati jama'ahal a'immatul mu'tabarun, yang dikumpulkan oleh para imam yang terpandang, para imam kutubin at-tis'ah misalkan, bukan yang ditulis oleh siapa itu namanya, oleh Al-Hindi. Dia tidak di dalam masalah itu, dia sekedar mengumpulkan. Jazakallahu khairan, dia sekedar mengumpulkan. Orang yang tidak paham, dia mempelajari kitab, akhirnya banyak mengambil hadis-hadis palsu dari kitab dia itu. Wa amila biha al-mutaqaddimuna wal mutaakhirun, dan diamalkan kitab tersebut oleh ulama terdahulu dan ulama belakangan. Kas-sahihain, Sahih Bukhari Muslim, wa ma yultahaqu bihima, dan yang disusul kepada keduanya. Seperti apa? Seperti Sunan Abi Dawud. Apa yang lebih bersih dari Sunan Abi Dawud yaitu apa? As-Sunanul Kubra An-Nasa'i, karena syaratnya jauh lebih berat An-Nasa'i itu. Atau yang lebih bersih lagi dari An-Nasa'i adalah apa? Muntaqa Ibnul Jarud. Ini yang disyarah oleh Syekhuna Yahya Hafizahullah, kurang lebih 5 jilid besar. Tapi belum sempat dicetak karena disibukkan oleh orang-orang Syiah itu. Baik. Mimma tazama fihi musannifuhu sihhah, yang mana para penulisnya tadi, para penyusunnya tadi mengharuskan diri hanya menampilkan hadis-hadis yang sahih. Walaupun sebagiannya adalah apa? Mutasahilun, seperti Ibnu Khuzaimah dalam
Sahih beliau dan juga apa Ibnu Hibban dalam Sahih beliau Mutasahilun, tetapi mereka telah berusaha dan telah bekerja sangat keras, dan kitab itu sangat penting, kitab yang mereka kumpulkan tadi. Au jama'u fihi baina sahihi wa ghairihi, atau mereka menyatukan di dalam kitab tersebut antara hadis yang sahih dan yang lainnya, ma'al bayan lima huwa sahih wa lima huwa hasan, disertai dengan penjelasan mana yang sahih dan mana yang hasan, wa lima huwa dhaif, dan apa itu hadis yang dhaif. Wajibal amalu bima kana kadzalik, maka orang yang telah mempelajari ini dan dia tahu bagaimana cara mensahihkan, cara mendhaifkan dan sebagainya, maka dia wajib untuk mengamalkannya juga. Minas sunnah, dari ilmu sunnah tadi, bukan hanya untuk dibaca demi mendapatkan ijazah, tapi untuk diamalkan agar kita betul-betul mendapatkan ijazah dari neraka. Ijazah artinya adalah pemurus melewati neraka. Soalnya kalau hanya belajar kemudian tidak diamalkan, jangan-jangan kita akan terpanggang di dalam neraka. Karena yang sahih tidak apa kita amalkan, yang dhaif justru malah kita pegang erat-erat, itu neraka namanya. Baik, wala yahillu at-tamassuku bima yukhalifuh, dan tidak halal bagi dia untuk berpegang teguh dengan perkara yang menyelisihi sunnah tadi. Dia tahu hadisnya sahih, kemudian sengaja dia menyelisihinya karena apa? Pendapat imam tertentu. Maka ini tidak boleh. Harus Rasulullah lebih diutamakan. Minar ra'i, dari pendapat siapapun, sawa'un kana qailuhu wahidan au jama'ah. Ini sebagian lughah hamzahnya menjadi ya qail. Sama saja apakah yang mengucapkan pendapat tadi itu satu orang ataukah sekelompok orang, awil jumhur atau kebanyakan orang. Karena kebenaran bukan dilihat dari banyaknya orang atau sedikitnya, tetapi dilihat dari apa firman Allah dan apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ti fi hadhihi syari'atil ghara, maka tidak datang di dalam syariat yang suci ini ma yadullu ala wujubi tamassuki bil ara'il mutajarridah, suatu dalil yang menunjukkan wajibnya untuk berpegang teguh kepada pendapat-pendapat yang kosong. An mu'aradatil kitabi was sunnah, kosong dari menentang Al-Quran was sunnah. Walaupun suatu pendapat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran was sunnah, kalau dia adalah pendapat murni, tidaklah kita wajib untuk ikut pendapat itu. Karena yang wajib diikuti hanyalah apa? Al-Quran dan sunnah. Tentunya kalau pendapat itu benar, tidak bertentangan dengan Al-Quran was sunnah, boleh kita terima. Seperti apa? Seperti ijtihad tukang kayu misalkan. Oh, ini sebaiknya agak ke kanan sedikit. Oh, ini sebaiknya adalah dinaikkan 90 derajat misalkan. Tidak ada penentangan terhadap Al-Quran wa sunnah. Apakah kita wajib ikut dia? Tidak wajib. Tetapi kalau kita lihat ini baik, maka boleh kita terima. Demikian pula pendapat juru masak mengatakan ini sebaiknya ditambah ditambah cabai. Barangkali perlu tambah 1 ons. Nggak boleh kita katakan nggak ada dalil yang mendukung ucapan kamu. Ya, masalah cabai nggak usah dibahas masalah itu. Hanya saja tidak wajib. Masalah tidak wajib itu tidak wajib. Tidak wajib kita ikut pendapat dia walaupun tidak bertentangan dengan dalil. Tetapi kembali kepada kemaslahatan. Kita lihat, untuk mereka cabai cocok, untuk kami, ini sudah terlalu banyak. Itu kembali kepada keperluan masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi. Inilah yang diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Bahwasanya pendapat semata-mata, walaupun dia itu tidak sampai menentang Al-Quran wa Sunnah, kita tidak sampai wajib mengikutinya. Fakaifa bima kana minha kadzalik, maka bagaimana kalau pendapat itu terang-terangan bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah? Jelas lebih wajib untuk tidak kita ikuti. Baik, balilladzi ja'ana fi kitabillah, bahkan yang datang kepada kita di dalam kitabullah, ala lisani Rasulullah, melalui lisan Rasulullah, apa itu? Ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, ambillah dia. Jadi yang wajib diikuti adalah yang dibawa oleh Rasul. Adapun yang dari orang lain itu terserah kita. Lihat apakah sesuai dengan kita ataukah tidak. Dan apa yang dilarang oleh Rasul terhadap kalian, maka berhentilah kalian. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni, dalil yang lain. Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi yang wajib diikuti adalah Rasul. Adapun yang selain Rasul,
itu tidak sampai wajib untuk diikuti. Sehingga dikembalikan sesuai dengan dalil apakah tidak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Ila ghairi dzalik, dan dalil-dalil yang lain. Wa sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih hadis dari Rasulullah SAW, kullu amrin laisa alaihi amruna fahuwa rad. Setiap perkara yang tidak ada di atasnya urusan agama kami, maka dia tertolak. Ini beliau meriwayatkan dengan makna. Adapun lafaz yang ma'ruf muttafaqun alaih adalah seperti yang kita tuliskan di bawah itu. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa rad. Barang siapa membuat perkara baru di dalam urusan agama kita, padahal ini bukan dari agama kami, maka dia itu tertolak. Muttafaqun alaih. Dan untuk yang lafaz Muslim juga apa? Ma laisa minhu, bukan dari ajaran agama kami. Falhasil, kesimpulannya, anna man balagha fil ilmi ila rubbah, bahwasanya barang siapa di dalam masalah ilmu dia sudah mencapai derajat yafhamu biha taraqib kitabillah, dengan pengetahuan itu, dengan tingkatan pengetahuan itu dia memahami susunan-susunan kitabullah, wa yurajjihu biha, dan dia mampu untuk mentarjih, paham maksudnya adalah demikian, maka yang benar dari tafsiran adalah demikian dan demikian. Bainama warada mukhtalifan min tafsir salafis salih, dari tafsir-tafsir yang berbeda-beda dari tafsir para salafus salih yang datang, karena terkadang terjadi perselisihan. Misalkan terjadi perselisihan dan dia mampu merajihkan inilah yang benar berdasarkan lafaz demikian dan demikian. Sebagaimana itu telah kita nukilkan banyak di dalam Fawaid Surat Yusuf tentang contoh terjadinya perselisihan dan bagaimana pendapat yang benar tentang masalah itu. Adapun secara umum seperti yang dijelaskan Syekhul Islam di dalam Muqaddimah Ushul Tafsir, bahwasanya jarang terjadi perselisihan di kalangan salaf di dalam menafsirkan Al-Quran. Yang ada hanyalah apa? Perbedaan cara penyampaian. Kesimpulannya itu tidak berbeda. Kebanyakannya adalah demikian. Wa yahtaji bihi ila kutubis sunnah, dan dia mendapatkan bimbingan dari Allah kepada kitab-kitab as-sunnah allati ya'rifu biha ma huwa shahihun wa ma laysa bisahih, yang dengan itu dia mengetahui mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Fa huwa mujtahid, maka orang ini adalah seorang mujtahid. Berarti apa? La yahillu lahu an yuqallida ghairahu ka'inan man kan. Tidak halal bagi dia untuk bertaklid kepada yang lain, untuk mengekor kepada yang lain siapapun dia, siapapun orang tersebut. Fi mas'alatin min masailid din, dalam suatu masalah dari masalah-masalah agama. Berarti apa yang harus dilakukan? Bal yastarwi an-nususa min ahli riwayah, tapi hendaknya dia minta riwayat, nas-nas dari para ahli riwayah. Jadi bukan bertanya apa pendapat Anda, aku ingin ikut, bukan, tapi apa hadis yang sahih tentang masalah ini. Kemudian apa? Kalau didatangkan hadis, maka dia, kalau memang dia mampu memahami, karena ini mujtahid, dia mampu memahami bahwasanya hadis ini maknanya adalah demikian-demikian, diambil dari dalamnya itu faedah demikian dan demikian. Maka kalau dia sudah tahu itu, tidak boleh dia sengaja menyelisihi ilmu tadi dengan sebab fatwa imam ini dan itu. Tapi harus lihat mana yang sesuai dengan dalil dan dia ikuti. Wa yatamarranu. Enggak ada an kan sebelumnya ya. Oh, ada sepertinya. Ini berarti maksud kepada yuqallid. Wa yatamarrana fi ilmi dirayah bi ahli dirayah, dan dia melatih diri. Yatamarrani itu melatih diri di dalam ilmu pengetahuan dirayah. Dirayah itu adalah syarah-syarah hadisnya atau tafsir-tafsir ayat, itu maknanya dirayah. Bi ahli dirayah, belajarnya kepada orang yang alim tentang masalah itu. Wa yaqtasira min kulli fannin ala miqdaril hajah, dan dia mencukupkan diri untuk setiap cabang ilmu itu sesuai dengan kadar keperluan. Tidak sampai apa menghabiskan umur selama puluhan tahun untuk satu fan saja, satu cabang ilmu. Tapi dia cari ilmu-ilmu yang lain juga. Seperti yang dinasihatkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah. Beliau mengatakan ilmu nahwu itu penting, tapi jangan kalian 40 tahun di nahwu terus. Akhirnya apa? Tidak paham usul fikih, tidak paham mustalahul hadis dan lain-lain. Semuanya penting, tapi ambil yang terbaiknya. Karena ilmu itu ibarat apa? Ibarat lautan yang tidak bertepi.
Kalau kita habiskan umur kita untuk satu fan, nggak akan habis. Sebelum apa? Tidak akan habis ilmu tersebut sampai akhirnya umur kita yang habis. Maka ambil semuanya sesuai dengan keperluan. Keperluan bukan dengan hawa nafsu kita, tapi lihat keperluan kita sehari-hari. Wa miqdaril kafi, dan kadar yang cukup. Inilah yang dimaksudkan. Kadar yang cukup untuk kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Mintil kalfunun, dari cabang-cabang ilmu tersebut. Huwa ma yattasilu bihi ilal fahmi wa tamyiz, yaitu suatu ilmu yang dengannya dia mencapai kepada pemahaman dan pemisahan. Dia mampu memahami permasalahan dan mampu membedakan mana pendapat yang kuat dan mana yang lemah. Wala syakka anna tabahura fil ma'arif, tidak ada keraguan tentunya bahwasanya yaitu berjalan-jalan tabahur, yaitu memperluas ilmu di dalam ma'arif, di dalam ilmu pengetahuan, wa tatawwilal ba', dan kita memanjangkan kemampuan kita, memperkuat kemampuan kita, fi anwa'iha huwa khairun kulluh, di seluruh jenis-jenis ilmu itu semuanya bagus. Semakin banyak ilmu kita, semakin terbimbing dan semakin kuat mata hati kita dan langkah kaki kita. La siyama al-istighfaru min ilmi sunnah, terutama memperbanyak ilmu sunnah, bukan ilmu jidal perdebatan, bukan pula ilmu kalam, tapi ilmu sunnah. Wa hifdzil mutun, dan menghafal matan-matan hadis, matan-matan kitab-kitab yang ringkas. Wa ma'rifatu ahwalir rijalil isnad, dan mengetahui keadaan para rawi yang ada di dalam sanad itu. Sehingga ketika ditanya, karena sering ada pertanyaan dari masyarakat, gimana hadis ini? Kalau kita alhamdulillah pernah mengetahui, oh ini di dalam sanadnya ada Ali bin Yazid al-Alhani, dia dhaif. Masalah apa itu? Laqinu mautakum yasin. Nah, kalian kita sebutkan misalkan. Mungkin orang yang mati di kalangan kalian dengan surat Yasin, di dalam sanadnya ada Ali bin Yazid al-Alhani, dhaif. Atau ditanya dengan masalah lain, masalah bolehnya apa itu? Bolehnya wudu dengan nabi. Wudu dengan apa itu? Air semacam sirup, air misalkan apa jus. Kenapa Abu Hanifah membolehkan? Kita katakan walaupun Abu Hanifah rahimahullah membolehkan, tetapi hadis ini dhaif, yaitu hadis Ibnu Mas'ud. Di dalam sanadnya ada siapa? Ibnu Lahiyah. Beliau dhaif dan beliau menyelisihi para rawi yang lain. Nah, ini pentingnya untuk kita mengetahui. Kalaupun misalkan kita tidak tahu hadis ini, tapi apa kita tanya dia, sanadnya gimana? Ternyata diperiksa, oh di dalam sanadnya ada siapa? Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Oh enggak usah diambil peduli, karena orang ini orang ini adalah kadzdzab. Nah, ini misalkan kita kenal orang-orang yang di dalamnya. Ini sangat membantu untuk meningkat perjalanan kita ketika mencari hadis. Kita lihat siapa itu orang yang ada di situ. Ternyata kita kenal. Wal tasfu an ma'arifil an kalamil a'immati fi hadha sya'an, dan kita meningkat pendapat para a'immah di dalam bidang ini. Masalah apa? Masalah mustalahul hadis, masalah ilmu ilal dan lain-lain. Fa inna dzalika mimma yujibu tafawut al-maratibi bainal mujtahidin. Karena pengetahuan yang luas semacam itu mengharuskan bertingkat-tingkatnya derajat para mujtahidin. Mujtahidin bertingkat-tingkat. La annahu yatawaqqafu ijtihadu alaih, bukan maksudnya ijtihad itu hanya khusus untuk orang yang mencapai tingkat puncak itu, bukan. Baik. Inilah kesimpulan dari kitab Al-Badrut Thaliq. Kitabnya judulnya bagus dan isinya juga bagus. Badrut Thaliq fi mahasini ahli qarni as-sabiq. Badrut Thaliq yaitu bulan yang sedang terbit. Biografi tentang apa? Orang-orang keindahan orang-orang di zaman generasi yang ke-7 sampai generasi beliau, yaitu tahun 1200. Wallahu a'lam.